Perkenalkan, nama saya Kiranya Dayanti, absen 5. Tandanya saya menjadi duta lingkungan. Saya menjadi duta lingkungan, peran utama adalah menjadi perhubungan antara masyarakat dan isu-isu lingkungan. Kesadaran dan tindakan untuk menjaga bumi. Sebagai duta lingkungan, saya bisa mengambil beberapa langkah yang berikut ini. Edukasi dan penyebaran informasi tentang pentingnya pelestarian alam, pengelolaan sampah, penggunaan energi pertumbuhan, dan melestarikan keanekaragaman hayati. Saya bisa mengadakan seminar workshop atau kampanye di sekolah-sekolah, komunikasi, dan media sosial. 2. Kolaborasi dari pemerintah dan organisasi. Bekerja dengan pemerintah dan lembaga lingkungan untuk mendorong kebijakan yang lebih ramah lingkungan, seperti mengurangi emisi karbon, perlindungan hutan, atau pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Mendorong gaya hidup berkelanjutan, memotivasi orang untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, daur ulang, memiliki transportasi ramah lingkungan, atau mengurangi konsumsi energi. Ketiga, penggunaan platform sosial media. Sebagai duta, saya juga bisa memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan positif tentang pelestarian lingkungan dengan konten yang menarik dan mudah diakses oleh banyak orang. Keempat, kebersihan dan penghijauan yang masih dibutuhkan untuk diubah. Secara cepat mengimbangi kerusakan yang ada, maka dibutuhkan orang-orang yang bergerak nantinya melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan. Kelima, sebagai duta lingkungan, Anda memiliki tanggung jawab besar untuk menginspirasi perubahan positif dengan pendekatan yang inklusif dan kolaborasi, menciptakan dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Namun, bagaimana kegiatan dan perannya untuk lingkungan agar tetap bersih, hijau, asri, dan menyenangkan bagi guru, pegawai, dan siswa itu sendiri? Apa sih manfaat praktis agar duta lingkungan diberi ruang kreativasi dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang memotivasi siswa atau orang lain untuk mencintai lingkungan yang bersih, penghijauan asri dan sehat? Maka menjadi duta lingkungan adalah tantangan besar, namun juga kesempatan besar untuk menciptakan dampak positif bagi bumi dan generasi yang akan mendatang. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lasa Nurhanifah. Seandainya saya menjadi duta, saya ingin menjadi duta lingkungan. Dengan itu, saya akan memberikan arahan, edukasi, dan pengajaran kepada orang lain atau masyarakat sekitar, yaitu dengan membuang sampah tersebut sesuai dengan jenis kertas sampahnya, dengan tidak memakai sampah plastik yang dimana plastik tersebut susah untuk diurai 100 tahun ke depan dan akan menjadi penyebab dari pemanasan global. Selain itu, saya juga akan memberikan pengajaran kepada orang lain untuk memakai bahan-bahan yang ramah lingkungan atau bekas dari daur ulang, baik itu dari botol-botol plastik, kertas, maupun kardus dan bahan-bahan lainnya. Dengan saya menjadinya duta lingkungan, saya juga akan membentuk kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan kecil maupun besar berkaitan dengan lingkungan, yang tentunya dapat berpengaruh bagi masyarakat sekitar, sehingga dapat meningkatkan sikap disiplin, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Dengan kehadirannya saya sebagai duta lingkungan, saya juga akan menjadi motivator, penggerak, serta menjadi contoh bagaimana pentingnya menjaga lingkungan, khususnya untuk di lingkungan sekolah.
menjadi duta lingkungan, saya akan menjadi role model di lingkungan dengan melakukan gerakan tidak membuang sampah sembarangan, kampanye pengurangan sampah plastik, gerakan menanam pohon, daur ulang kreatif, edukasi dan penyuluhan, dan pengawasan evaluasi lingkungan. Cara melakukan daur ulang yaitu pertama, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik. Misalkan plastik berdasarkan jenisnya seperti botol minuman, botol sampo, dan pipa atau yang lain-lain. Yang kedua, bersihkan plastik. Plastik harus dicuci untuk menghilangkan kotoran, minyak atau sisa bahan yang mengganggu proses daur ulang. Kedua, ada pemecahan dan pemotongan. Setelah bersih, plastik dipotong dan dicacah potongan kecil dengan mesin pencacah plastik. Potong-potong kecil ini akan mudah untuk memproses peleburan. Ketiga, proses peleburan dan pembentukan ulang. Peleburan sampah plastik, pengolahan mesin dipanaskan dengan suhu tertentu hingga meleleh. Setiap jenis plastik membutuhkan suhu yang berbeda-beda untuk dilebur, sehingga pentingnya untuk menyesuaikan suhu agar hasil daur ulang maksimal. Ketiga, ada pencetakan. Pencetakan plastik meleleh, kemudian dicetak sesuai kebutuhan, misalnya untuk menggunakan barang-barang seperti bak bunga, keranjang, atau plastik blok. Pembuatan produk daur ulang. Plastik yang sudah diserah dimasukkan untuk membuat produk seperti produk rumah tangga, yaitu ada ember, pot, tanaman, dan kursi plastik. Produk bangunan seperti plastik bot, alat bata, plastik yang kuat. Produk kerajinan seperti tas, dompet, atau aksesoris lainnya. Edukasi pengurangan sampah plastik. Untuk masyarakat, selain daur ulang, penting juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan sampah plastik sekali pakai, seperti menggunakan tas kain, botol minum, atau sedotan stainless. Menurut saya, untuk menjadi seorang duta lingkungan merupakan kriteria sebagai pemimpin dan pembawa evaluasi. Peduli lingkungan bisa mensosialisasikan kepada masyarakat tentang lingkungan, mengajak orang lain menjaga kebersihan, inovatif dan kreatif, dan pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sinti Ramadhani, saya dari kelas 10 dan nomor absen saya 32. Nah, saat ini saya menjadi duta lingkungan, yaitu untuk memotivasikan untuk kepedulian terhadap lingkungan. Tujuannya apa sih tujuan untuk adanya duta lingkungan tuh? Nah, tujuannya yaitu adanya duta lingkungan adalah untuk mencegah masyarakat membuang sampah sembarangan membuang sampah sembarangan dan memotivasikan untuk generasi muda. Jadi kita kan yang anak muda nih, kita tuh jadi harus mengasih tahu masyarakat dan sekitar kita dan untuk kita membuang sampah sembarangan. Jadi bila kita melihat sampah di jalan atau dimanapun, kita harus mengambilnya dan membuang sampah ke tong sampah tersebut. Nah, membuang sampah sembarangan itu dan jika membentuk agen sosialisasi terhadap kalangan generasi muda dan para stakeholder dapat menghasilkan pioner-pioner peduli lingkungan sekaligus model panutan generasi muda. Sementara pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan berkomitmen untuk meningkatkan untuk indeks lingkungan hidup. Untuk air dan udara, kondisi air masih bawah batas batu, mutu diusahakan masih diperbaikan. Untuk udara masih baik, belum mengkhawatirkan generasi muda. Jadi untuk air untuk udara kita masih baik nih, dan untuk air kita belum terlalu baik karena masih suka banyak yang membuang sampah limbah gitu ke sungai dan ke kali-kali tersebut. Nah, jadi kita mengkhawatirkan generasi muda menjadi duta lingkungan, hidup kepedulian terhadap lingkungan sekitar kita, contohnya seperti di sekolah, masyarakat, jalan raya, dan sekitarnya. Kesempatan kepada bidang pengolahan sampah limbah ini, Kemitraan Dinas Lingkungan mengatasi persoalan lingkungan melibatkan berkaitan dengan lingkungan, berharap kegiatan duta lingkungan ini bersosialisasi dalam upaya. Jadinya kita mengadakan duta lingkungan ini agar Kemitraan Dinas dapat mempercayai duta lingkungan, dan kita harus mengadakan duta lingkungan gak sih di sekitaran sekolah, di sekitaran masyarakat, agar kita bisa mengasih tahu nih ke masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan tidak boleh membuang limbah itu sembarangan seperti di kali, karena itu sangat memperburuk untuk warga sekitar. Cukup sekian dari saya, terima kasih.